Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pertemuan minggu ini, izinkan saya dengan rekan saya mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang pameran. Tugas guna memenuhi mata kuliah pendidikan gizi dengan dosen pengampu Ibu Pradipta Kurniasanti SKMM Gizi. Disusun oleh Fathiaturi Rizkiyah Al-Izzah dan saya sendiri Setia Zara Latifah. Program Studi Gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Wali Songo. Dengan pokok bahasan materi yang pertama, pengertian pameran, yang kedua, tujuan pameran, yang ketiga, pentingnya pameran, yang keempat, sifat pameran, 5, manfaat pameran, yang keenam, syarat pameran, yang ketujuh, persiapan pameran, yang kedelapan, pelaksanaan pameran, yang kesembilan, arus pameran, yang kesepuluh, ada evaluasi pameran. Pameran di bidang kesehatan umumnya dilakukan pada peringatan hari-hari besar nasional, seperti Hari Gizi Nasional atau HGN setiap tanggal 25 Januari, di mana tema sentral pameran adalah masalah gizi dan kesehatan. Untuk membahas masalah pameran sebagai berikut. Selanjutnya ada pengertian pameran. Menurut Santoso Karo tahun 1984, pameran adalah koleksi atau sekumpulan peragaan atau display yang disusun secara teratur, menarik, bermaksud untuk membantu orang belajar. Yang kedua ada menurut Mujiono tahun 1993, pameran merupakan kegiatan memperlihatkan produk, karya, atau gagasan dengan tujuan mendagangkan atau sebagai pendidikan atau estetika. Yang ketiga ada menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia tahun 1990, pameran adalah kegiatan memperkenalkan produk, karya, atau gagasan khalayak ramai. Yang kedua ada tujuan pameran. Yang pertama, memperkenalkan produk kepada khalayak ramai agar tertarik untuk mengonsumsinya. Yang kedua ada menyampaikan kepada masyarakat atau sebagai media pembelajaran. Sebagai contoh, memperkenalkan kebutuhan gizi seimbang pada anak SD. Yang ketiga ada memperkenalkan karya-karya estetika pada pengunjung untuk dinilai, dikagumi, sehingga melahirkan sebuah apresiasi, di mana apresiasi itu bisa timbul kepuasan atau kekecewaan. Hal ini sangat penting untuk pedoman evaluasi. Yang ketiga ada pentingnya pameran. Dengan diadakannya pameran sebagai sarana efektif untuk penerapan dan pendidikan karena orang dapat melihat benda-benda untuk sebenarnya dalam keadaan diam maupun bergerak. Dalam suatu penelitian dihasilkan seorang memperoleh pengetahuan 75% melalui indera penglihatan, 13% melalui indera pendengar, dan yang 12% melalui indera lainnya. Yang kelima ada manfaat pameran. Yang pertama, menumbuhkan dan mendorong inisiatif, daya kreasi, inovasi dalam penemuan-penemuan baru di segala bidang dan tingkat pembangunan. Yang kedua ada sumber informasi untuk semua pihak. Yang ketiga ada mendorong kenaikan produksi dan memperluas pemasaran untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Yang keempat ada melatih peserta didik untuk lebih menghargai sebuah karya dan pendapat orang lain. Yang kelima ada meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkarya melalui persaingan sehat dan ketara. Yang keenam ada sebagai kesempatan untuk melakukan evaluasi terhadap karya-karya. Kemudian yang ketujuh ada sebagai sarana apresiasi, penghargaan, dan sebagai terkandung aktivitas kejiwaan seperti penikmat, penilaian, empati, dan hiburan. Yang keempat ada sifat pameran. Yang pertama ada tingkat pameran, yang kedua ada jenis pameran. Tingkat pameran sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada lokal, di mana lokal ini objek dan bahannya mengenai keadaan lokal, semisal kondisi di kota Semarang. Yang kedua ada nasional, objek dan bahannya sesuai dengan keadaan nasional, seperti contoh keadaan Indonesia. Yang ketiga ada internasional, di mana objek dan bahannya sesuai keadaan
negara dan pesertanya diikuti oleh berbagai negara. Contohnya alat kesehatan canggih dari berbagai negara. Yang kedua ada jenis pameran. Dibagi menjadi dua, yaitu horizontal dan vertikal. Yang pertama, horizontal itu memperkenalkan segala macam bahan dan objek berbagai bidang, contoh Semarang Fair. Yang kedua ada vertikal, di mana memamerkan bahan dan objek terbatas satu bidang, contoh pameran alat kesehatan. Oke, selanjutnya yaitu syarat pameran. Pameran harus memberikan gambaran yang benar, seperti menggambarkan benda dalam prosesnya jelas, tidak menimbulkan interpretasi yang keliru dan teliti, atau menjelaskan prosesnya secara detail. Yang kedua ada berdasarkan fakta. Jadi kalau di pameran itu yang dipamerkan semua yang berdasarkan fakta, seperti foto-foto, benda asli, atau grafik. Yang ketiga ada harus kesatuan dengan tema. Di syarat pameran itu harus menyatu dari temanya, di mana antara teman, tujuan, dan materi bahan yang disajikan saling berkaitan. Jadi harus satu tema dari temanya, terus tujuannya, serta materi yang akan disampaikan di pameran tersebut. Selanjutnya ada mempunyai daya tarik. Syarat pameran sendiri salah satunya adalah mempunyai daya tarik karena dilihat dari teknik penyajian, jenis, bahan, warna-warna, alur pameran, dan pencahayaannya harus memiliki daya tarik biar pengunjung tertarik buat datang ke pameran tersebut. Yang terakhir ada diselenggarakan di tempat strategis. Kenapa perlu diselenggarakan di tempat strategis? Karena agar mudah dijangkau oleh kendaraan umum dan tempatnya mudah dicari, mudah dilihat, dan mudah dikunjungi, sehingga pameran yang akan dipamerkan akan mendapatkan pengunjung yang banyak. Setiap menyelenggarakan sebuah acara pasti harus memiliki persiapan, sama halnya dengan persiapan pameran. Yang pertama yang harus dipersiapkan yaitu ide. Ide akan dimatangkan oleh sebuah kerja sama antara kepanitiaan dari para panitia pameran. Panitia tersebut nantinya akan menghasilkan sebuah proposal pameran, dan draft proposal tersebut akan dirapatkan untuk mendapatkan kesepakatan dan pengesahan dari berbagai pihak. Yang kedua, persiapan pamerannya yaitu tujuan. Setiap kita mengadain segala sesuatu acara, tak terkecuali dengan persiapan pameran, kita harus memiliki tujuan. Ditentukannya tujuan yang jelas dan detail dapat mempermudah kita untuk melancarkan acara tersebut. Tujuan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan khusus menjadi komponen tema atau berbagai jenis display. Yang ketiga ada tema. Setiap acara yang diselenggarakan tidak luput dengan tema agar semua keselarasannya sesuai dengan satu kesatuan. Jadi menentukan tema itu harus menarik dan selaras dengan tujuan, agar pengunjung juga menyukai serta sesuai dengan tujuan dari apa yang kita inginkan. Selanjutnya, tema sendiri itu tergantung waktu pelaksanaan acara pameran tersebut. Misalnya kita mengadakan pameran pada bulan Januari, maka pada bulan Januari sendiri itu ada acara besar, yaitu Hari Gizi Nasional. Jadi temanya bisa disesuaikan dengan Hari Gizi Nasional. Sama halnya dengan misal kita mau ngadain pameran pada bulan November, pada bulan tersebut juga ada acara besar seperti Hari Kesehatan Nasional. Oleh karena itu, tema bisa mempertimbangkan isu-isu terkini dalam bidang pangan dan gizi. Selanjutnya ada alat dan bahan. Sangat perlu diperinci dengan jelas agar pelaksanaan kebutuhan terpenuhi tanpa terlupakan alat dan bahan. Jadi, persiapan alat dan bahan ini harus benar-benar teliti dalam menuliskannya biar tidak ada kekurangan ketika pameran terjadi. Yang kelima adalah tempat. Pelaksanaan pameran harus strategis, tempat yang mudah dijangkau oleh kendaraan umum, dan tempat yang sudah dikenali masyarakat. Karena jika kita melakukan sebuah pameran di tempat yang terpencil, maka pengunjung yang akan datang juga tidak banyak. Sedangkan jika kita melakukan
pameran di tempat yang ramai dan strategis bisa dijangkau oleh kendaraan umum maupun kendaraan pribadi, kemungkinan pengunjung yang datang akan lebih banyak dibandingkan dengan tempat yang sepi atau terpencil. Yang selanjutnya yaitu ada waktu. Pameran sendiri harus disesuaikan dengan waktu berhubungan dengan tema dan materi yang disajikan. Sesuai dengan isu terkini, waktu pameran sendiri mencakup beberapa lama, bisa ada 1, 2, atau 3 hari. Begitu pula waktu buka pameran bisa dari pagi sampai malam atau sore sampai malam. Yang ketujuh ada tenaga pelaksana, di mana tenaga pelaksana ini melibatkan beberapa orang. Yang pertama ada tenaga desain. Ini berguna untuk master plan area biar area pameran tersebut bisa sangat bagus dan rapi dan indah dilihat oleh pengunjung. Terus yang kedua ada seniman, orang yang mendekor agar menarik dan indah dipandang. Jadi ini orang yang dekornya, karena tadi sudah didesain, sekarang didekor oleh seniman seperti itu. Yang ketiga ada penjaga stand. Penjaga stand agar pengunjung yang datang ke pameran tidak kebingungan mau ke stand-stand apa ketika nyampe di pameran. Berpenampilan menarik dan menguasai materi yang didisplay, dapat berkomunikasi dengan baik. Yang terakhir ada petugas pembukaan pameran, yaitu penerimaan tamu, MC, sound system, dan pembawa alat atau bahan pembuka pameran. Apabila pembukaannya dengan menggunting pita, petugas membawakan gunting. Petugas harus siap 1 jam sebelum pameran dibuka. Pelaksanaan pameran. Pelaksanaan pameran ini ada beberapa. Yang pertama yaitu ada hanya satu ide pokok dalam satu pameran, yang mana dalam pameran harus dengan satu ide pokok yang telah disajikan dan diatur dengan baik. Sangat menarik bagi pengunjung. Yang kedua ada bahan display. Bahan display ini disesuaikan dengan rancangan yang telah disusun. Diletakkan display di tempat yang mudah dan sering dikunjungi akan mendorong keberhasilan dalam pameran. Yang ketiga yaitu penyajian. Dalam bentuk bermacam-macam, penyajian ini bisa dalam bentuk foto, grafik, ataupun stand-stand alat peraga. Materi pameran disajikan hal yang menarik perhatian dan rangkaian kesimpulan penyajian sebelumnya, seperti brosur, leaflet, hadiah, dan film. Film itu bisa diadakan di awal, di tengah, atau di akhir. Yang keempat adalah pameran untuk dilihat, bukan dibaca. Jangan sampai sebagian besar pameran menuntut pengunjungnya untuk membaca, karena hal tersebut membutuhkan waktu yang lama dalam membaca. Oleh karena itu, cukup jika ingin mengetahui lebih, maka dibaca di rumah dengan brosur atau leaflet yang telah kita berikan. Yang kelima, membuat label yang singkat dan jelas. Jadi, kita bisa membuat label yang singkat dan jelas biar pengunjung jikalau ingin mendatangi kita lagi pamerannya, jadi pengunjung tuh ingat, oh iya kemarin saya baru dari pameran ini, ternyata seru, dan hindari pembuatan menggunakan huruf kaligrafi. Yang selanjutnya yaitu gerakan menarik perhatian. Setelah itu yang ketujuh yaitu penyinaran yang menarik. Yang kedelapan mempunyai public appeal. Yang kesembilan ada kesan-kesan. Di akhir kunjungan, pengunjung diminta untuk memberikan kesan-kesan tentang pameran. Tertuang dalam buku kesan-kesan yang tersedia yang ditulis pengunjung sebagai dasar evaluasi penyelenggaraan pameran. Jadi ketika kita ingin membuat pameran, di akhir acara atau di akhir ketika pengunjung mau keluar, ada buku tentang kesan-kesan. Dari situ kita bisa mengevaluasi untuk lebih baik di kedepannya jika kita mengadakan pameran. Model arus yang pertama yaitu seperti gambar yang telah tersedia di slide. Jalan masuk dan keluarnya itu satu arah, sehingga lalu lintas pengunjung tidak kacau dan pengunjung dapat melihat semua stand yang tersedia. Model arus yang kedua bisa dilihat di slide PPT, yaitu
Jalan masuk dan keluar bebas, lalu lintasnya semrawut. Dengan hal ini memungkinkan pengunjung hanya melihat pameran di bagian yang disukai. Selanjutnya yaitu evaluasi pameran. Kegiatan ini dilihat dari proses mempersiapkan, pelaksanaan, dan berakhirnya kegiatan. Apakah pameran mempunyai public appeal, daya tarik masyarakat, atau tidak sebagai indikator evaluasi. Yang pertama ada jumlah pengunjung. Panitia sendiri ketika membuat pameran harus memiliki target berapa jumlah pengunjung dengan jumlah tertentu. Apabila jumlah melebihi target tersebut, maka pameran cukup baik. Akan tetapi, apabila ternyata pameran tersebut sepi dari jumlah target yang telah ditentukan oleh panitia pada awal tadi, berarti ada suatu keliruan dalam mempersiapkan pameran. Yang kedua ada kesan-pesan pengunjung. Kesan-pesan biasanya terletak di pintu keluar. Kesan-kesan ini perlu dikaji panitia untuk perbaikan kegiatan pameran yang akan datang. Jadi, ketika pengunjung datang dan memberikan kesan dan kesannya selama mengikuti pameran, bisa dijadikan bahan evaluasi buat panitia kok jika melakukan kegiatan pameran untuk ke depannya atau untuk next time-nya. Yang ketiga ada penataan dan kenyamanan. Hal ini menjadi indikator terpenting dalam evaluasi pameran. Apabila dilakukan dengan baik, memberikan kesan pameran terlihat bagus. Yang keempat ada materi pameran. Panitia harus memiliki tema dan materi pameran sesuai kebutuhan pengunjung. Semakin sesuai dengan kebutuhan pengunjung, maka pameran semakin berhasil.